Hai semuanya, apa kareba? Piye kabare? Nelly Nayana Channel. Oke, jadi hari ini aku bakal coba lagi belajar. Loh, kok mati? Sorry. Oke, jadi aku bakal belajar make up lagi. Tapi sekarang, kalau kemarin tuh cuman ya asal dandan gitu, kalau sekarang itu aku pengen coba belajar gimana bisa ngilangin bekas jerawat. Soalnya kebetulan bekas jerawatku banyak banget. Ini pokoknya banyak banget. Jadi aku pengen belajar gimana ngilangin bekas jerawat gitu. Jadi let's go. Ayo kita coba. Dan aku hari ini bakal, kalau kemarin kita kan cerita soal gimana kenapa aku pakai bahasa Indonesia. Kalau sekarang aku pengen cerita di awal dari aku sekolah TK sampai aku bisa kuliah sekarang. Oke? Jadi pertama aku bakal pakai ini. Ini kan aku kebanyakan pakai Emina ya. Jadi aku anak Emina sekali. Jadi tuh hampir semua sampai cuci muka aku tuh Emina kan. Jadi biasanya aku pakai tone up creamnya Emina. Dan ini kebetulan kalau habis pakai ini tuh kayak mukanya tuh agak putih gitu loh, mencerahkan kulit gitu. Pakai kurang. Oke, kita pakai tone up creamnya. Oke, setelah pakai tone up cream biasanya aku pakai moisturizing cream. Ya. Jadi pakai moisturizing cream. Emina juga. Aku pakai yang Acne soalnya aku lagi jerawatan kan. Dan ini kan emang Emina produk buat remaja banget, jadi menurutku aman sih. Oh iya, jadi kita akan mau cerita soal aku sekolah. Dimulai dari aku TK ya. Sekarang kita pakai sunscreen. Enggak, soalnya ini aku pengen nonton aja juga. Kalau aku tiap harinya gini, pakai sunscreen. Ini yang dasar-dasar kan. Ya, jadi pas awal aku TK, aku tuh TK-nya awalnya di TK Pertiwi di Banyoran, di Makassar tapi ya. Setelah itu kayaknya aku setahun di TK. Setelah itu mamaku ke Malang, aku ikut ke Malang lah. Aku di Malang itu pindah. Jadi ceritanya aku TK gitu loh. Aku TK 3 bulan aku TK. Aku jemput aku. Terus ya udah balik lagi ke Makassar. Terus nggak TK, nggak ngelanjutin TK. Berarti aku TK setahun di Makassar di TK Pertiwi. Terus 3 bulan TK di Malang di TK Sabilillah. Bahkan sampai kemarin aku nganterin adik sepupuku ke sekolah TK-nya, gurunya masih kenalin aku kayak, ini Mbak Nelly ya yang dulu TK di sini kan? Ya ampun, udah gede ya gitu. Berarti kayak, iya bu. Terus, oh udah besar sekarang, dulu TK-nya di sini gitu. Terus aku balik ke Makassar, aku nunggu sampai tahun ajaran baru. Terus aku SD masuk ke sekolah dasar. Awalnya tuh bingung gitu, soalnya kakak sepupuku, kakak Seri itu kan SD-nya di SD Negeri 5. Ya jadi dia kan, kakak Seri itu sekolah di SD Negeri 5 Banyoran ya, 45 apa 5 gitu. Pokoknya sekolah negeri di Banyoran gitu. Terus aku tuh antara mau kenapa aku jadi pakai ini? Kalau pakai ini langsung santai. Bentar.
Iya, jadi dia kan sekolah di SD Banyoran gitu loh, SD negeri tapi. Terus aku kayak, apa Nelly sekolah di situ juga aja sekalian sama Kak Sherly biar berangkatnya barengan. Soalnya tetangga aku juga di Banyoran, kebanyakan kan sekolah di sana. Terus aku kayak, ya deh nggak apa-apa kalau mau disekolahin sama Kak Sherly, aku pokoknya terserah gitu loh. Terus ternyata nggak tahu kenapa, aku juga lupa alasannya kenapa aku dimasukinnya ke SD Impres Banyoran. Soalnya nggak tahu kenapa, aku lupa. Terus aku masuk sekolah SD Impres Banyoran, aku kan belum kenal siapa-siapa ceritanya. Terus sampai sana aku dianterin tetaku sama dianterin temennya. Aku tuh inget banget temennya dulu namanya Om Coa, almarhum Om Coa. Om Coa itu temannya ayahku. Jadi ayahku sama Om Coa itu nganterin aku ke sekolah kan. Ke sekolah aku pertama kali aku masuk SD. Nganterin aku, habis itu sampai sana pas lagi baris-baris gitu. Terus aku ngeliatin ke barisan, ada temenku Ulfi. Jadi Ulfi kalau kamu nonton ini, hai. Iya, juga ada Ulfi. Ternyata Ulfi sekolah di situ juga, dan kebetulan dia tetangga aku dan kita dulu emang sering main, soalnya emang temen dari kecil. Terus aku jadi kayak nggak takut deh. Terus pas aku baris-baris, soalnya ada Ulfi, terus aku kayak, yaudah sana baris sama Ulfi. Terus baris kan sama Ulfi. Terus baris sama Ulfi, ayahku sama Om Coa pulang dong ninggalin aku. Tapi setelah itu aku udah kayak kebiasaan, kayak aku berangkat sekolah sendiri. Terus soalnya nggak terlalu jauh dari rumah kan, terus berangkat sekolah sendiri. Habis itu mainnya sama Ulfi, soalnya kita juga tetangga, terus kita tiap hari ketemu. Iya, terus ralat dikit, aku sekarang inget. Jadi nama sekolahnya Kak Sherly itu bukan 5, tapi 53 Banyoran. Iya, jadi Kak Sherly sekolah di 53, aku sekolah di SD Impres Tamarunang. Kok Tamarunang sih? SD Impres Banyoran. Jadi dia di negerinya, aku di swastanya. Setelah itu 4 tahun nih, kelas 4 SD itu, setelah lulus kelas 4 SD, ternyata mamanya Kak Sherly meninggal, Tita Nani. Terus karena nenekku kebetulan juga buat rumah di mana? Buat rumah di Hermes, di tempat saudara-saudaranya dia. Terus nenekku pindahlah ke Hermes. Lah aku kan emang dari kecil tinggal sama nenekku. Jadi tinggal sama nenekku tuh, aku emang ngikut nenekku lah dari kecil. Terus ya udah, nenekku pindah ke Hermes, aku juga terpaksa harus pindah sekolah sama Kakak Sherly juga. Jadi Kakak Sherly ya juga akhirnya juga ikut nenekku, tinggal sama nenekku semua. Jadi aku berempat, aku, Kakak Sherly, adiknya Kakak Sherly, Feby, terus nenekku Anto. Kita kalau orang Makassar, enggak sih, aku di keluarga aku manggil nenekku tuh Anto, jadi tinggal sama Anto. Setelah itu aku pindah sekolah kan, akhirnya aku satu sekolah sama Kak Sherly di SD Impres Tamarunang di situ. Dan karena emang aku kan sebenarnya pas SD itu nggak pinter-pinter banget ya di SD Impres Banyoran. Terus nggak tahu kenapa pas aku pindah ke Tamarunang, SD Impres Tamarunang, aku dari awal sampai lulus itu peringkat 1 terus. Aku juga kaget sih, tapi emang gurunya juga enak, jadi aku kayak nyampe terus pelajarannya gitu. Dan mungkin udah lumayan gede lah, jadi udah bisa mikir kayaknya harus belajar deh. Jadi aku peringkat 1 terus ya udah lulus itu. Aku awalnya di sekolah mama aku ngajar SMP itu, namanya SMP Al Furqon. Itu SMP khusus perempuan, jadi di situ cuma cewek doang. Terus aku nggak betah soalnya juga jauh dari ayahku, jauh dari antokku. Terus aku pengen pindah sekolah aja, aku pengen pulang ke Anto, aku pengen tinggal di Anto. Kan kalau di sana asrama gitu loh. Terus ya udah aku dipindahin sekolah, aku sekolah sama Kakak Sherly lagi di MTS Asadiada Poko. Itu kayak pesantren gitu, cuman aku nggak mondok. Itu cuman kayak sekolah formal doang di sana, tapi nggak mondok. Ya udah sekolah di sana. Terus sekolah sampai ya setelah pindah dari Al Furqon itu kan aku sekolah di Asadiada Poko.
Itu di Al-Furqan cuman 3 bulan juga, terus sekolah di Dapoko sampai lulus. Setelah itu habis lulus, ayahku ngomong gini, kamu SMA-nya lanjut di Malang aja ya, soalnya menurut Teta pendidikan di Malang itu pendidikan yang terbaik gitu loh. Sekolah di sana tuh yang terbaik buat kamu, mending kamu kuliah sekolah SMA di Malang aja. Terus kan aku kan sayang banget sama ayahku ya. Aku tuh dari kecil hampir, ya aku yang manja banget sama ayahku. Terus aku kayak nggak mau, nanti aku jauh dari Teta gini-gini segala macam. Terus kayak kalau bukan ayahku yang kayak ngomong, udah nggak apa-apa, nanti Teta yang nganter ke Malangnya. Terus kayak kamu nanti sekolah di sana sama nenekmu. Terus aku kayak ya deh nggak apa-apa, aku sekolah di Malang, pokoknya dianterin ke Malangnya sama Teta. Terus dia diantar, terus sambil nangis lah, aku kan agak drama sama ayahku. Terus ya udah, nah diantar ke Malang. Ayahku cuma sebulan di sini, kayak buat aku betah dulu. Pas awal ayahku balik ke Makassar itu aku kayak nangis, oh aku bakal lama gak ketemu Teta, gimana. Terus katanya omku kayak nenangin gitu, adiknya mamaku kan. Terus kayak gak apa-apa, kan di sini ada nenek, ada om juga, ada tante-tante juga, jadi gak apa-apa, santai aja gitu kan. Lah ya udah, aku di sini terus aku dibantuin nyari sekolah sama tanteku, tante Bat waktu itu, adik iparnya mamaku, dianterin nyari sekolah. Terus mamaku bilang, coba kamu cari sekolah yang itu loh, masih keluarga gitu. Kebetulan di sana ada SMK keperawatannya. Terus aku kayak ya udah nggak apa-apa, aku di situ aja. Kebetulan nggak jauh dari rumah, jadi aku bisa pulang pergi dan terjemput sama omku kan. Terus kelas 2 SMK itu aku kan ambil SMK keperawatan. Terus kelas 2 SMK ternyata omku nikah. Terus aku kayak bingung gimana ya. Terus kata tanteku, kamu coba belajar bawa motor Nel. Tapi aku inget banget kata ayahku, kamu gak usah belajar bawa motor sampai lulus SMA baru boleh belajar bawa motor. Terus kayak ya, jadi setelah itu aku gak belajar bawa motor. Aku tetap diantar jemput sama omku yang lain, adiknya mamaku yang lain. Kebetulan kan mamaku anak pertama, jadi aku cucu pertama. Jadi punya banyak om dan tante-tante dan adik-adik gemes. Jadi di bawahnya tuh adik-adik semua. Ya udah, aku diantar jemput sampai aku lulus SMK kan. Lulus SMK itu aku nganggur setahun, soalnya aku tuh kayak labil loh di situ. Saat itu kayak nggak pengen kuliah juga, kayak nggak berusaha sama sekali pengen kuliah, nggak nyari tempat kuliah segala macem. Dan terus setahun setelah nganggur, terus tanteku ngomong, dan kamu nggak pengen kuliah, coba cari-cari beasiswa. Kebetulan kan tanteku ini juga anak beasiswa gitu loh, dia dari S1 sampai S3 itu beasiswa. Terus kayak coba nyari beasiswa Nel, soalnya saat itu nggak tahu ya kenapa ada di pikiranku. Pokoknya aku mikir itu, pokoknya kalau aku nggak kuliah, aku pengen balik ke Makassar aja. Terus aku pengen ngamalin ilmu yang aku punya. Dan ya udah, kalau misalnya ayah aku nyuruh nikah, ya udah nikah. Udah simple banget saat itu, pemikiranku simple banget. Terus pas tanteku ngarahin, ayo cari beasiswa, terus kamu kuliah aja. Nah, aku di situ kayak ya udah, kalau aku sampai kuliah, aku nggak akan mikir nyerah gitu loh kan. Kalau aku balik ke Makassar terus nikah tuh kayak udah nyerah kan. Terus kayak enggak, aku bakal nyari kuliah, dan kalau aku bisa kuliah aku gak akan mikirin nikah dulu gitu. Ya makanya setelah itu aku nyari kampus Unira itu. Terus kan di situ ada beasiswa KIP kuliahnya juga. Aku ngurus. Kebetulan waktu itu ternyata akte kelahiranku tuh salah sama kakaknya itu beda. Terus harus dikirim dulu data aku lagi ke Makassar, terus minta ayahku ngubah. Terus setelah itu dikirim lagi sama ayahku ke sini. Setelah itu aku harus buat KTP Malang, soalnya beasiswanya itu kan harus pakai KTP lah. Aku nggak mungkin buat KTP Makassar, soalnya susah buat fotonya segala macam, sidik jaringnya, terus tanda tangannya kan susah. Jadi aku disuruh buat KTP Malang sama tanteku. Udah, aku buat KTP Malang. Tanteku selama itu aku didampingin terus sama tanteku ngurus KTP, terus juga ngurus beasiswanya, ngantar berkasnya ke kampus segala macam. Ya udah, setelah itu aku kuliah di Malang, kuliah di Unira gitu.
Jadi dan itu emang bener sih, tanteku tuh emang dari awal udah ngingetin kan. Tapi Nel, emang kuliah itu, beasiswa itu emang awalnya agak ribet loh ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya awalnya kamu kerepotan dulu, tapi setelah itu enak kok gitu kan kata tanteku. Terus aku saya udah kayak agak nyerah, aduh ya udah deh kalau nggak dapet beasiswa ya mau gimana lagi, soalnya syaratnya tuh kan banyak banget. Terus kayak nggak apa-apa deh kalau nggak dapet beasiswa mau gimana lagi segala macam kan, kayak udah nyerah. Tapi tanteku bilang nggak apa-apa, emang awal-awal tuh gitu, tapi setelah itu enak. Dan emang beasiswa KIP kuliah alhamdulillah enak banget, karena pembayaran kampus semuanya ditanggung sama beasiswa KIP. Terus kita juga masih dikasih uang bulanan untuk kebutuhan kita selama kuliah. Kayak aku yang ngekos deh, kayak bisa nambah-nambah buat uang jajan gitu-gitu. Kayak dikasih uang saku gitu loh. Jadi bersyukur lah setelah itu kayak jadi kalau misalnya ngumpul-ngumpul sama teman, kan teman-temanku kadang bercanda, aduh capek pengen nikah aja gitu segala macam, atau ngomongin aduh aku pengen nikah sama ini, aku pengen nikah sama Tentara, aku pengen nikah sama ini. Aku kayak bilang kok aku belum kebayang nikah ya. Terus aku pikir-pikir lagi, oh iya waktu itu ketika itu aku sudah kayak ya udah kalau aku kuliah aku pengen fokus kuliah dulu, kamu mikirin gituan dulu. Itu deh alasan aku juga kuliah ya, karena aku rasa kayak perjalananku masih terlalu panjang untuk pensiun. Dan aku tuh kan semangat organisasiku tinggi banget ya. Aku nggak bilang aku cukup baik di organisasi, enggak. Cuma aku tuh pas aku SMK itu kan aku ikut OSIS, dan aku seneng banget ikut OSIS itu. Aku seneng ngobrol, aku seneng ketemu banyak orang, aku seneng buat acara gitu segala macam. Makanya aku kayak kalau nggak kuliah nanti aku udah nggak ikut organisasi, padahal aku pengen banget ikut organisasi. Jadi pas aku awal kuliah aku udah nyari-nyari, sebelum masuk kuliah bahkan aku udah nyari-nyari, sebelum aku milih prodi aku udah nyari tahu organisasi di kampus apa aja. Terus aku nanya-nanya sama anak-anak kampus, terus ketemulah sama organisasi yang cocok sama aku, yaitu GMNI. Kan ada waktu itu aku dijelasin ada 3 organisasi, HMI, PMII sama GMNI. Terus aku kayak ngerasa aku kayaknya cocok di GMNI. Oke, nanti part selanjutnya baru kita jelasin GMNI itu apa sih. Oke, terima kasih. Enggak, ini sih aku pengen dulu sih. Enggak gini juga sih sebenarnya, ini terlalu simpel. Aku belum pakai cleaner ya. Tapi setelah ini aku pengen ganti baju dulu. Oh iya, aku kemarin belajar pakai liner gini loh. Enggak tahu ini benar apa enggak. Jadi gini, terus gini, terus gini, terus kita tarik gini. Begini lah pokoknya ya, linernya gini. Aku tuh kemarin kan agak coba pakai ini terus keluar ikut rapat teater kan, terus ketemu sama ketua divisiku Mas Dilan. Terus Mas Dilan ngomongin, aduh Nel, make upmu kok sih menor banget sih, gak usah make up menor Nel. Terus ngapain sih kamu pakai kayak gitu, apa sih itu? Gak usah Nel, kamu pakai sederhana aja, simpel-simpel aja. Terus aku kayak ngomong, aku make upan itu bukan buat dia, aku make upan itu buat diriku sendiri. Aku gak peduli kalian yang liatnya gimana, pokoknya aku suka. Soalnya aku kayak pengen belajar make up gitu loh. Soalnya aku sering dengar dari temen-temen, terus juga di IG yang orang-orang make up itu kayak ngomong, make up itu seni loh. Jadi kamu gak usah terpaku sama orang-orang yang nganggap make up gini kalian menor. Lagian kan kita tuh make upan buat diri sendiri, bukan buat mereka gitu. Yaudah, abis ini aku mau ganti baju dulu. Oke, udah jadi, dan kayaknya ini bagus banget buat dipakai kuliah gitu. Terus juga make upnya agak simpel, dan aku emang kayaknya setiap kuliah aku selalu pakai make up gini, soalnya emang simpel banget. Walaupun mungkin beberapa orang yang nggak familiar sama orang yang pakai make up akan bilang kalau misalnya itu terlalu menor nih, terlalu tebel make upnya, padahal sebenarnya ini udah paling simple, paling natural dari semua make up natural. Soalnya emang kalau kalian tahu ya, mungkin yang aku sih juga nggak cukup tahu, cuman
aku sering lihat kalau make up yang ada yang make up bener-bener sampai ngebawa muka gitu. Kalau gini ini masih Nelly. Kalau kalian ketemu sama aku tanpa make up pun aku kan tetap gini mukanya, jadi nggak terlalu berubah sebenarnya. Dan ini buat kuliah tuh kayak cocok banget gitu. Bentar. Kan kayak ini kayak jas gitu loh, dan ini cocok banget buat kuliah gitu. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa ke vlog selanjutnya. Bukan vlog sih, video selanjutnya. Terima kasih.